gimana itu Pak, Bapak mendialogkannya dengan Menteri Dalam Negeri selaku pembina politik di Indonesia? Tentu ada hal yang Bapak lihat sisi politiknya untuk di Riau, apakah dia nanti memanas atau apa, dan gimana Bapak melihatnya dengan banyak persoalan itu dengan Menteri Dalam Negeri misalnya, kan gitu? Ya, kami dari Komisi 2 tentunya selalu mencari jalan yang terbaik untuk masyarakat dan kendaraan, untuk tugas kendaraan kita. Jadi tugas konstitusional yang kami lakukan selalu berpihak kepada apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, ya. Khususnya tentang penyelenggaraan pemilu yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi kita bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan KPU, Bawaslu, kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu di KPP, nah kita bersama dengan mereka. Jadi banyak hal yang kita bahas, dan karena kita sudah memulai tahapan itu 20 bulan setelah menetapkan tanggal 14 Februari 2024, tahapan itu harus dimulai 20 bulan sebelum tanggal pencoblosan. Itu artinya tahapan pertama, bulan pertama itu dimulai tanggal 14 Juli tahun 2022. Nah, kalau kita hitung sekarang ini tahapan itu sudah berjalan 9 bulan sampai dengan menjelang Maret tahun 2023. Jadi sisanya tinggal 11 bulan untuk penyelenggaraan pemilu, dan kita akan melakukan pesta demokrasi. Dan kita sudah siapkan peraturan undangannya, baik peraturan KPU, peraturan Bawaslu, dan semua itu kita kerjasamakan dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya, jadi ada Kementerian Dalam Negeri, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, dan kita pihak DPR RI mendiskusikan itu selama menjelang pemilu. Di tahapan sudah kita lewati sekarang ini. Jadi tahapan itu sudah kita lewati. Jadi sudah lahir peraturan pemerintah nomor 1 ataupun Perpu nomor 1 tahun 2020 dan lain sebagainya. Semuanya tak lain tak bukan adalah agar bagaimana hal-hal yang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 tentang penyelenggaraan pemilu itu, nah itu sudah kita rumuskan dalam peraturan baik peraturan KPU, peraturan Bawaslu, agar penyelenggaraan kita tetap berlangsung. Sampai dengan hari ini tidak ada yang kita dengar dari pihak kita yang membahas ini untuk melakukan penundaan pemilu. Jadi saya ulangi, tidak ada kita dengar ada pihak yang mau menunda pemilu. Ini yang kita tegaskan. Jadi tidak ada penundaan itu. Tetap penyelenggaraan pemilihan presiden yang menjadi saat itu tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi tinggal 11 bulan dari sekarang. Ini ada ribut atau apa, dan masyarakat juga tahu semua bagaimana dengan rencana pemerintah atau katakanlah rencana beberapa, tak satu partai atau beberapa partai ingin melakukan semacam pemilihan perubahan dari yang biasanya proporsional terbuka yang sudah kita lakukan pengen tertutup. Ini bagaimana Bapak sebagai anggota DPR RI terkait dengan isu yang sekarang berkembang, apakah ini bakal terwujud tertutup ini atau tetap keinginan seluruh masyarakat katakan pengen proporsional terbuka? Itu gimana Pak? Itu Bapak juga bahas tuh dengan apanya, dengan Menteri Dalam Negeri dengan apanya? Baik Pak Yan, jadi pada kesempatan ini saya jelaskan apa itu sistem proporsional terbuka dan apa itu sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka artinya terbuka untuk masyarakat melakukan pemilihan dan memilih orang-orang yang akan mencalonkan diri duduk di satu partai untuk dipilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi atau DPR RI. Itu dipilih orangnya. Kalau sistem proporsional tertutup, masyarakat tidak perlu memilih orang-orangnya, tapi cukup memilih 9 partai yang ada. Nah, itu perbedaan kedua. Dari fakta yang ada, dari 9 fraksi yang ada, dari 9 partai yang ada, 8 partai yang ada di DPR RI yang ada di Senayan itu setuju untuk tetap dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Jadi penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Hanya satu partai saja ingin agar penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Nah,
pihak lain yang berkomentar menginginkan kalau kita betul-betul ingin demokratis, karena hak pilih itu ada di tangan rakyat, diberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih siapa yang terbaik untuk mereka. Jadi tidak memilih partai. Nah itu yang diingini oleh masyarakat banyak. Karena masyarakat ingin memilih orang-orang yang betul-betul mewakili partainya. Jadi bukan memilih partai. Kalau memilih partai, artinya kewenangan itu diserahkan kepada partai untuk memilih siapa yang akan duduk. Nah ini yang tidak dikehendaki masyarakat. Jadi ini tapi tergantung kepada pemerintah, karena persoalan itu masih dibahas di tingkat Mahkamah Konstitusi. Nanti finalnya apakah pemerintah, apakah pihak MK, Mahkamah Konstitusi akan memilih sistem proporsional tertutup, sistem proporsional terbuka, ini terserah kepada MK mana yang baik. Tapi patut kami sampaikan, 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada satu yang tidak, itu tetap menginginkan sistem proporsional terbuka. Artinya jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Nah itulah kalau bahasa apanya. Jadi betul-betul diserahkan kepada masyarakat untuk melakukan pemilihan siapa yang terbaik untuk masyarakat. Oke. Kita sudah panjang lebar nih cerita dengan Pak. Terakhir saya dapat informasi nih Pak Sam. Apa betul Pak Sam ingin jadi calon gubernur 2024? Bapak pingin, apa benar? Itu masyarakat bertanya. Banyak bertanya sama saya, Pak Yan itu benar Pak Samsul Rijal itu ingin maju jadi Gubernur Riau 2024. Nah tentu pertanyaan ini kesempatan yang baik Pak Sam untuk Bapak juga nyatakan bahwa oke, saya maju. Nah ketika Bapak maju, kira-kira kenapa? Apakah Riau ini masih perlu tidak ada perubahan atau Bapak pingin lain ya, pingin lain mewujudkan Riau ini? Kayaknya kalau orang lihat Riau banyak duit, banyak ini, tapi gitu-gitu aja katanya, kan gitu Pak? Ya gitu-gitu aja. Nah benar nggak omongan orang nih? Betul tidak nih Pak Sam nih? Oh tanya Pak, betul tidak Pak Sam nih nak maju? Nah tak apa nak saya jawab? Persoalannya tunggu dulu, saya nak tanya dulu beliau dan boleh ikut tengok nanti pernyataan dia nak maju tidak? Ah ini kesempatan ini penting bagi masyarakat Riau bahwa oke, saya nak maju jadi gubernur 2024, terus kenapa nak maju lah? Apa kurang bagus kau nih? Atau itu tak bagus? Nah itu dia persoalannya. Nah sila Bapak boleh cerita kan dengan kita kan? Mana bahasa tanya nih masalah nih? Kau tak dijawab, apa nak saya jawab kan gitu? Silakan. Jadi terima kasih Pak Yan. Tentunya saya ingin berpantun sedikit. Cendrawasih tinggi awan hingga seekor di pinggir kali. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Yan atas hal yang disampaikan saat ini. Jadi tentu saya bisa dapat jelaskan karena ini dikatakan tadi itu merupakan momen untuk kita manfaatkan. Sekaligus ingin mengharapkan doa restu dari Bapak semua kepada para pemirsa yang kami banggakan, yang dirahmati Allah SWT. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan berbahagia ini izin saya, insya Allah mudah-mudahan kalau Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan nikmat sehat dan memberikan nikmat umur yang panjang, insya Allah saya akan ikut penyelenggaraan Pilkada Gubernur Riau pada tahun 2024. Tepatnya kalau menurut schedule yang sudah disepakati di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu tentang pemilihan kepala daerah itu akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Artinya 9 sampai 10 bulan setelah dilakukannya pencoblosan anggota DPR RI dan pencoblosan anggota DPRD Kabupaten Kota, DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden 9 bulan setelah itu. Karena itu menjadi peran kita adalah kita tetap ikut dulu menjadi calon anggota DPR RI. Karena itu jadi ukuran. Dan bila mana di situ kita mendapat hasil yang baik, insya Allah mudah-mudahan saya akan melangkah maju ikut penyelenggaraan pemilihan Gubernur Riau untuk periode 2024 sampai dengan tahun 2029. Jika Allah SWT meridhoi saya dan doa dari Bapak Ibu, semua masyarakat Riau sangat saya harapkan. Semoga dimudahkan jalannya. Semoga dimudahkan. Jadi kalau Pak Yan, kenapa sebabnya?
Ya, itu ngapu dia. Nak jadi gubernur dia ngapu. Itu tadi. Riau kan belum ubah. Ya, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi setidak-tidaknya ada keinginan kita dengan langkah yang lebih baik lagi dengan pengalaman yang ada. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya pernah menjadi bupati 2 periode, pernah menjadi PJ wali kota, pernah menjadi ketua harian PON, pernah menjadi ketua olahraga, baik sebagai ketua umum sepak takraw nasional, bahkan saya menjadi vice presiden sepak takraw dunia atau wakil presiden sepak takraw dunia. Saya kira pengalaman itu tidak banyak diperoleh orang, dan ini kalau tidak dimanfaatkan untuk hal-hal seperti ini, untuk kemaslahatan umat, saya kira pengalaman-pengalaman ini akan menjadi sia-sia. Nah, alangkah baiknya pengalaman berorganisasi, pengalaman membina olahraga, pengalaman membina dan menyelenggarakan pemerintahan, saya kira saya akan berbakti sebagai gubernur selama 43 tahun. Kalau tidak kita bagi-bagikan pengalaman ini kepada pihak masyarakat, saya kira sangat sayang juga. Oleh karena itu, ini menjadi bagian daripada bakti saya kepada nusa dan bangsa, terutama kepada masyarakat Riau dan provinsi Riau yang di mana tempat saya dilahirkan. Yang menjadi faktor pendukung dan pendorong saya untuk ikut Pilkada Gubernur Riau pada tahun 2024, tepatnya bulan November 2024 yang akan datang. Insya Allah mudah. Artinya doa Bapak semua akan diharapkan. Artinya, dan nampak nih, semua kita sudah tahu Pak Sam betul-betul pingin mewakafkan diri dia nak maju jadi kepala daerah, jadi gubernur nih. Jangan tak didukung. Jadi semua orang yang pingin maju mesti kita dukung. Nah, beliau tentu ada hal yang menarik sehingga orang, saya nak perbaiki ini, saya nak melakukan ini. Kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk merubah Riau ini? Tentu orang bertanya nih, nak maju ya, semua orang nak maju, kan gitu. Ya. Nah, kira-kira apa nak dibuat nih besok ke depan nih, kan gitu. Pertanyaan klasiknya adalah apa nak buat? Kalau nak maju nanti ditanya Atan cara maju, aku nak maju, tapi tak tahu nih artinya kan gitu. Tapi kira-kira aku nak maju, aku nak perbaiki ini, aku nak itu. Nah, ada 2 kata saja, oke lah, saya nak maju, nak perbaiki ini. Paling tidak ada kejelasan dari Bapak pingin maju, pingin mewujudkan apa. Ini pertanyaannya selalu dilontarkan saya. Jangan nak maju, semua orang nak maju ya. Tapi aku nak dibuat, nak ke depannya nak aku begini-begini. Jadi yang ini gitu ya. Jalan melobang, di bukan bau ini gitu ya, kayak gitu. Nah, ini apa kira-kira strategi yang aku aja sedikit saja, tak usah banyak-banyak strategi Bapak. Terima kasih Pak Yan. Dengan itu saya bisa menjelaskan. Baru-baru ini kami membahas Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang membangun peluang kerja yang ada di tanah air kita. Dan apa yang kita dapatkan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, satu hal yang paling penting adalah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kita memberikan penekanan yang paling baik untuk urusan UMKM, usaha kecil, menengah, dan mikro. Kebetulan tesis saya ketika kami mendapatkan gelar doktoral atau S3 di Malaya University Malaysia Kuala Lumpur, ketika itu kita memberikan perhatian dan pengkajian yang mendalam selama 7 tahun saya mengambil gelar S3 di Malaya University itu. Kami memberikan kajian yang mendalam tentang UMKM. Yang hebatnya apa yang kami dalami di sana, dan itu juga dibahas di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi bagaimana ke depan kita bisa membangun UMKM itu ya, supaya dibangkitkan, membangun ekonomi masyarakat melalui UMKM. Oke, Bapak, karena fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah ke depan itu belum kita lihat itu bisa diwujudkan, karena barangkali mereka tidak paham betul apa isi undang-undang itu dan bagaimana peluang UMKM itu ke depan dan bisa didapatkan dari apa yang sudah diberikan peluangnya melalui undang-undang. Oke, berarti jelas kita Bapak ke depan nih pingin beliau tuh UMKM ini hidup. Satu di antaranya. Nanti kan akan panjang lagi nih. Artinya kan bual kita ini belum apa nih Pak, masih ada lagi lanjutan lagi. Nanti akan lapor. Saya ingin tahu sedikit saja nanti. Ketika UMKM ini banyak hal dengan kendalanya, paling tidak ada akses mereka ke perbankan yang terganggu. Mereka pingin tapi tak berdaya. Pak, kami punya surat giri, bank minta sertifikat. Ini macam mana nanti ke depannya Bapak mengatasi ini? Ini kan hal-hal yang
fundamental, artinya yang dari dulu itu jadi pertanyaan akses nih ya, akses ke permodalan atau akses perbankan ini kan jadi hambatan mereka untuk maju dan berkembang, Pak. Nah, itulah satunya yang menjadi kendala kenapa UMKM di tanah air khususnya di Provinsi Riau tidak berkembang pesat. Nah, tidak seperti yang kita lihat contoh di Malaysia. UMKM-nya betul-betul tidak sekedar UMKM, tapi sudah mereka miliki packaging yang cukup bagus, walaupun itu dilakukan oleh usaha-usaha kecil menengah. Kenapa? Mereka dapat bantuan sepenuhnya dari kerajaan dan kita sebutkan di sini bantuan sepenuhnya dari pihak pemerintah. Jadi akses permodalan itu yang ingin kita longgarkan, kita berikan pengenalan kepada pihak UMKM yang ada di tanah air khususnya di Provinsi Riau. Ternyata peran UMKM itu dalam serapan tenaga kerja 90% tenaga kerja yang ada di Cina, 90% tenaga kerja yang ada di Amerika, di Korea, di Cina, di Indonesia, di Jepang itu berasal dari usaha kecil, menengah dan mikro. Termasuk juga sumbangan UMKM ini kepada PGRB dari negara tersebut itu berasal dari usaha kecil menengah, bukan usaha besar. Nah ini yang patut kita pahami, ternyata jumlahnya cukup besar, terutama serapan tenaga kerja. Nah ke depan kita ingin hal ini terus meningkat dan betul peluang kerja itu dapat kita wujudkan dari kesiapan UMKM, baik mereka yang akan melahirkan produk-produk yang bergaransi halal dan produk-produk lainnya, dan mereka punya packaging dan permodalan yang cukup untuk mereka berluasa menjadikan pemilik UMKM itu menjadi keluarga yang sejahtera di masa yang akan datang. Iya, artinya ketika goncangan ekonomi dunia, UMKM ini ketika dia kuat, dia tidak akan terimbas dari goncangan ekonomi secara global maupun secara nasional. Nah, kita kena waktu nih Pak Sam, saya balik lagi. Kira-kira tadi kita buat tentang Bengkalis, Bapak lama besar di Bengkalis. Siapa yang Bapak tarik dengan orang Bengkalis itu? Ikiwan dia menjadi sedap lah orang tua ni, sedap lah cerita ni. Orang Bengkalis itu kata kena suku berbual. Ikiwan siapa tu? Orang Bengkalis yang suku berbual, suku sedap itu. Bualnya siapa gitu? Menurut Bapak. Tapi sedap. Jadi masih sekarang masih di demo orang, masih orang pingin menunggu apa bual. Siapa? Kalau bual itu memang saya sangat terkesan ketika itu, karena saya waktu kecil selalu mendengar cerita itu, dan tak ada orang Bengkalis yang memang dia asli Bengkalis tidak kenal dengan sebutan Yung Dola. Oh, Yung Dola ya dah. Yang lucu nih ya, Yung Dola ya. Yung Dola ini bukan sekedar membuat cerita lucu, dan tentunya kepada keluarga atau keluarga besar Pak Cik Yung Dola ini kami ucapkan selamat dan tahniah kepada Bapak keluarga besar Pak Yung Dola ini, karena kalau menurut saya cita-cita yang dibawakan oleh orang tua itu, dan saya pernah kenal dengan Yung Dola ketika saya masih kecil, dan memang betul cita-cita yang menentukan apa yang kita ingin simpulkan. Di situ penuh dengan improvisasi dari orang tua pada zaman itu. Padahal ketika itu kita tahu yang Dola itu yang kita lihat berasal dari kawasan daerah Semboro di sebuah desa yang ada di Bengkalis itu, dan di situ dia bolak-balik sampai ke pasar dengan sepeda Untonyo. Jadi inilah yang menarik kami ceritakan ulang sedikit improvisasi seperti apa yang satu saja. Kira-kira apa bual yang sedap dipandang sebagai sebuah improvisasi yang menarik itu adalah ketika Yung Dola bercerita suatu ketika dia kejatuhan di kebunnya itu buah durian. Jadi buah durian. Yung itu mencari buah ini, Yung itu jatuh buah durian. Yung keluar dari perut Yung. Kemudian Yung mencarinya keliling kemana-mana. Tapi bau durian itu semua baunya. Akhirnya lama-lama Yung mencari tak apa-apa. Ini kebun dia nih. Ini kebun dia. Ini kebun dia ya. Semua dari produk durian itu. Dia mencari durian yang sudah jatuh tadi. Tapi tak jumpa. Dia keliling kebun tu. Keliling di kebun. Cari bau di mana ni? Dia kebun ini kan besar. Iya. 1 hektar. 1 hektar tapi semua ada. Tapi tak jumpa. Tak jumpa ya. Tak jumpa dia yang jatuh yang berlobak dan bunyi macam nak bukan produk Yung.
Sudah Yung cari keliling-keliling, Yung duduk lah. Nah, Yung duduk, ternyata bau semakin serobak. Lama-lama Yung semakin serobak. Yung curiga, ngaku kok dekat betul bau dia nih. Rupanya tunggul yang Yung duduk itu, itulah tangkai durian. Jadi itu bisa bayangkan, tangkai durian yang Yung duduk itu, sebesar itu. iya. Bisa dijadikan bangku. Bisa dibayangkan bersama durian. Durian yang sudah dia dah. Nah, itu Yung. Salah satu buah dia. Nah, buat dia. Jadi yang kita ingin nampakkan itu adalah improvisasi yang dia pikirkan itu sampai buah duriannya sebesar itu betul. Tunggul yang dia duduk itu adalah tunggul tangkai durian itu. Nah, ini Dia jadi lucu ya. bayangnya apa? Kalau nanti jadi gubernur Cito Yung Dolani diangkat dalam film itu besok mana lah? Bisa dikemas, kenapa? Film beda. Ya. Nah, Terus kita pernah buat film di Bengkalis, Bengkalis, ya. film macam-macam tentang perkembangan masyarakat desa yang ada di sana, ada pernikahan antara campuran masyarakat Bengkalis dengan usaha yang ada di Jakarta ketika itu seorang anak gadis orang Bengkalis ternyata cantik kali ini. Nah itu lawak. Jadi ketika itu mereka merantau di Jakarta dilamar untuk usaha besar. Nah itu berkembang gitu itu. artinya budaya-budaya lokal atau katakanlah cita-cita lokal ini, lokal wisdom ini nanti bahagian dari nanti Bapak ketika nanti terpilih, katakan insya Allah terpilih jadi gubernur, itu nanti ingin Bapak wujudkan juga ya budaya tadi deh. Artinya semua pihak yang menyangkut dengan kepentingan Salah satu cita lokal wisdomnya dia. Ya, kabupaten dan menarik untuk dikemas dan dibukukan. Saya kira itu patut dipelajari menjadi wisata cerita yang kita bisa jual ke masing-masing daerah, dan itu bisa diterjemahkan ke dalam banyak bahasa karena kita berdekatan dengan Malaysia. Apalagi Bengkalis kan punya pelabuhan yang langsung bisa menyeberang ke Melako dan ke Muar, dan ini juga merupakan potensi yang bisa kita jadikan sebagai alat pengembangan cita-cita kita di Bengkalis. Banyak Cito Yung baik dia memancing ikan, baik itu dia naik kapal, atau dia pergi ke kuil, atau dia kecopetan di Amerika. Itu lebih lucu lagi ceritanya. Nanti kita sambung lagi dengan cita-cita lucu yo. Tapi kan tidak saja Bengkalis, tapi mungkin cita-cita rakyat dari kabupaten lain, kota lain juga mesti diangkat ya Pak ya. Artinya Bapak tak lupa lah untuk mengangkat budaya Riau yang ternyata punya banyak potensi dan itu mesti diketahui orang, di apa orang kan itu Pak di bagian itu. Terima kasih Pak Sam, kita sudah buat petang dengan Pak Samsul Rijal. Semoga kita tetap mendoakan beliau dalam keadaan sehat. Alhamdulillah beliau sehat dengan kedudukannya sebagai anggota DPR RI sekarang ini, dan beliau bukan mungkin lagi dan dipastikan beliau akan ikut lagi dalam pileg Februari 2024. Kita doakan semoga beliau tetap terpilih untuk menjadi anggota DPR RI, dan keinginan beliau untuk jadi gubernur, dan beliau tadi sudah sampaikan pertandingannya secara aturan, secara perundang-undangan itu bulan November 2024. Kita memberikan semangat terus, doa supaya beliau tetap semangat dan diberi kesehatan untuk bisa memimpin Riau. Semuanya yang kita inginkan adalah yang terbaik, putra-putra terbaik dari Riau untuk bisa memimpin Riau. Semuanya adalah putra terbaik siapapun itu dia. Terima kasih sekali lagi Pak Sam. Sebelum saya mengakhiri ini, saya tutup kampung ya, bukan menengok sarang burung tempua. Podcast ini kita laksanakan, semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih sekali lagi Pak Sam. Terima kasih. Akhir kalam subjaka bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa semuanya.